Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Delia Eka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan D3 Akuntansi, UPN Veteran Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang membangun karakter bangsa dalam menghadapi proxy war. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara yang merdeka pada tahun 1945. Indonesia telah dijajah banyak negara di masa lalu seperti Portugis, Belanda, dan juga Jepang. Seiring berjalannya waktu, kita telah tiba di suatu era yang dinamakan era globalisasi. Di dalam era globalisasi ini cenderung meniadakan sekat-sekat antar negara, baik di dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan sebagainya. Di dalam bidang pertahanan, negara yang berkonflik atau berkonfrontasi tidak hanya dapat melakukan perang konvensional, perang asimetris, dan juga perang hibrida, tetapi juga dapat melakukan perang proksi atau yang kita sebut dengan proxy war. Proxy war atau perang proksi adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti. Proxy war ini bertujuan untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko terjadinya konflik secara langsung yang dapat mengakibatkan kehancuran fatal. Proxy war ini terjadi ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pemain pengganti untuk berkelahi satu sama lain secara langsung. Maka, proxy war dapat diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan antara dua kekuatan besar yang saling bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai pemain pengganti. Proxy war telah terjadi sejak zaman dahulu sampai saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar dengan menggunakan aktor negara maupun non-negara. Melalui proxy war ini, penghancuran dan pelemahan dilakukan secara masif dan secara terus-menerus tanpa kita sadari. Karena perang proxy atau proxy war ini tidak melalui kekuatan militer seperti layaknya perang konvensional. Namun, proxy war ini menyerang berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tentunya, perang proxy ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia karena dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Proxy war ini telah terjadi di negara kita dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Perlu kita ketahui banyaknya indikasi proxy war yang terjadi di negara kita ini. Yang pertama, gerakan separatis. Yang kedua, demonstrasi massa. Yang ketiga, peredaran narkoba. Yang keempat, pornografi dan seks bebas. Yang kelima, media yang provokatif. Yang keenam, tawuran antar pelajar. Yang ketujuh, bentrok antar kelompok. Indikasi seperti ini sudah sering kita temukan di negara kita yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui perang proxy ini tidak dapat dikenali siapa lawan dan siapa kawan. Oleh karena itu, proxy war merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Di video saya kali ini, saya akan mengambil beberapa sampel kasus yang berindikasi proxy war. Kasus yang pertama adalah tentang tawuran antar kampung di tengah pandemi corona yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2020, yaitu pada Sabtu malam di Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Seperti yang
sudah saya jelaskan sebelumnya, tawuran merupakan salah satu terjadinya proxy war atau salah satu indikasi dari proxy war, di mana proxy war ini menyerang kalangan anak muda yang bertujuan untuk melemahkan sumber daya manusia di Indonesia agar kalangan anak muda di Indonesia ini tidak menjadi anak yang produktif yang dapat membawa kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Selanjutnya, kasus yang akan saya bahas adalah banyaknya media provokatif atau media hoax di tengah pandemi corona ini. Salah satu yang digunakan proxy war di Indonesia adalah dengan menguasai media massa, yaitu dengan membuat media provokatif yang berisi berita-berita hoax atau berita yang tidak benar kebenarannya, termasuk membuat generasi bangsa menjadi malas membaca. Mengapa proxy war menguasai media massa? Karena media massa ini memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik sehingga dapat dijadikan suatu wahana proxy war di Indonesia. Apabila kita analisis dari kasus yang pertama, yaitu tentang tawuran di tengah pandemi corona, hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia belum memiliki karakter bangsa yang kuat. Apabila masyarakat Indonesia memiliki karakter bangsa yang kuat, mereka akan mementingkan kepentingan bangsa dengan menciptakan persatuan dan kesatuan, bukan malah tawuran yang tidak jelas apa keuntungannya. Dan di tengah pandemi corona ini, bangsa Indonesia telah sedang memperjuangkan agar bangsa kita ini terbebas dari wabah COVID ini. Untuk itu, perlunya kerjasama dari masyarakat agar terputusnya rantai corona ini. Jika masyarakat Indonesia memiliki karakter bangsa, maka ia akan mengikuti peraturan pemerintah untuk di rumah saja demi memutusnya rantai corona ini, bukan malah tawuran yang menyebabkan pengerumunan massa. Oleh karena itu, menurut saya masih melemahnya karakter bangsa di masyarakat Indonesia ini. Dan jika kita lihat di kasus yang kedua, yaitu tentang banyaknya hoax di tengah pandemi corona, menurut saya dibutuhkan karakter bangsa yang kuat dengan memiliki wawasan yang luas, di mana media-media yang provokatif ini berisi judul yang unik dan menarik sehingga masyarakat Indonesia tertarik untuk membaca tanpa melihat kebenarannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut saya, jika masyarakat Indonesia berkarakter bangsa yang kuat, mereka akan berwawasan luas sehingga akan mencari kebenarannya terlebih dahulu, apakah berita tersebut benar atau tidak, bukan hanya ditelan mentah-mentah saja, yang dapat menimbulkan perbedaan opini publik yang satu dengan yang lainnya. Jika kita lihat dari sampel kasus yang telah saya ambil sebelumnya, bangsa kita sudah terindikasi proxy war. Untuk itu, bangsa kita memerlukan masyarakat yang berwawasan luas serta berjiwa nasionalisme yang besar agar terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, agar dapat menangkal terjadinya proxy war di Indonesia. Untuk itu, diperlukan pembangunan karakter, yaitu dengan menanamkan karakter bangsa kepada anak sejak dini, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolahnya. Pendidikan karakter ini tidak hanya ditanamkan kepada anak-anak usia dini, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarganya, tetapi juga diperlukan sosialisasi tentang proxy war serta indikasinya untuk orang-orang dewasa, karena menurut saya banyaknya masyarakat Indonesia usia lanjut yang belum tahu apa itu indikasi proxy war, karena ini merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Ayo kita bisa tangkal COVID dengan cara, jika Anda ingin berperluan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker dan cuci tangan, ikuti peraturan pemerintah, hindari kerumunan orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.